Selamat siang Pak Ridho. Siap. Pak Ridho Yahya. Siap. Pak Ridho baru terpilih kembali dan sudah dilantik menjadi wali kota Prabu Muli periode kedua. Hebatnya sih, apa doanya? Tidak pula hebat. Sebenarnya konsep hidup ini sesuai yang sering kita dengar. Itu mencari kawan, mencari musuh satu itu. Bapak mencari musuh 1000 mudah, mencari kawan itu satu susah. Betul. Jadi konsep hidup saya adalah mencari kawan sebanyak-banyaknya. Nah, jadi karena kawan ini banyak sehingga tidak ada yang mencalonkan diri. Itu malah. Pak, sebenarnya Bapak jangan GR macam itu. Tidak ada yang mencalonkan diri atau memang tidak ada atau Bapak tidak berhasil membuat kader kepemimpinan di sini? Tidak, memang tidak ada. Karena mungkin ini karena tidak mencalonkan karena program. Program ini di samping kita mencari kawan dan program ini memang dirasakan masyarakat Prabu Muli. Contoh misalnya kan dulu mungkin kayak hebat bener susahnya nemui wali kota ini, silakan subuh-subuh kulayani, setelah salat subuh kita layani. Jam berapa Pak mulai? Setelah salat subuh, jadi jam 5 sampai tamu habis kita jadi layani. Bapak masih sarungan macam itu? Siap, celana pendek biasanya. Jadi sudah sholat subuh, celana pendek kita layani. Dulu kan sulit nemui wali kota. Jadi kadang-kadang nemui camat lagi sulit. Ini wali kota silakan ke Prabu Muli, yang penting siap bangun subuh. Sudah subuh datang kita tengok. Langsung ada kopi. Ada kopi, ada teh, ada snack, kue-kue kayak ini kita layani satu masyarakat. Di samping kita layani ya program-program. Program macam mana? Misalnya contoh program itu, yuk masyarakat di Prabu Muli 100% kita masuk ke gas. Iya. Apalagi ibu-ibu itu sangat fanatik dengan gitu ngapo. Saat dia cetek, ini teringat dengan Ridho Yahya. Mungkin adanya Ridho, aku tidak bingung lagi beli gas 3 kilo atau 12 kilo. Jadi Pak Ridho ini kekuatannya adalah bisa berempati pada ibu-ibu. Siap. Ya. Jadi profilnya itu profilnya lah Bapak. Ya, Ya. mak-mak istilahnya. Iya kan, profilnya sangat kuat sehingga begitu cetek gas dihidupin teringatnya seorang Ridho Yahya. Siap. Gitu Pak ya. Ya. Oke. Tapi yang kemarin sempat heboh, sempat viral. Kaget dulu. Kedua bukan hanya itu, bukan hanya orang miskin juga berempati juga dengan kita. Orang miskin di Prabu Muli beda dengan tempat lain. Kalau tempat lain mungkin orang miskin ya mungkin hanya renovasi. Di sini orang miskin ada surat tanah kita buatkan rumah baru senilai 25 sampai 30 juta. Yang hebatnya lagi bukan APBN, bukan APBD, itu infak pegawai. Sudah ribuan rumah orang miskin kita bangun. Infak pegawai. Infak pegawai. Berapa rata-rata dipotong? Ya rata-rata kalau yang bergaji 4 juta 100.000, bergaji 3 juta 60.000, 2 juta 10.000 ya, berat. Ada mungkin berat lah, itu kan urusan akhirat. Betul. Kenapa kita berat urusan akhirat? Nah itu yang kita lakukan. Nah, tapi kemudian Bapak kan tadi bilang cari satu kawan itu susah. Iya siap. Ya kan? Tapi kemudian apa yang terjadi kemarin dengan yang viral itu? Yang viral kemarin sebenarnya tidak perlu terjadi apa-apa sih viral. Tidak ya? Itu kan acara gabungan upacara resmi. Itu kan acara resmi gabungan, itu kan hanya pembinaan. Pembinaan pegawai, harus pegawai itu menuruti aturan ASN. Kalau dia pegawai negeri ada aturan ASN, kalau dia politik aturan politik. Nah karena dia ASN tapi ikut berpolitik, tidak mengikuti aturan ASN. Nah, dia belum siap berpolitik. Pada ASN harus netral. Nah, itu yang menyedihkan kita. Padahal 10 tahun kita didik. Kamu ASN turutilah aturan ASN. Walaupun saya 10 tahun kita bergabung, yang penting kamu netral aja. Nah Pak, ini saya dengar nih, makanya saya minta konfirmasi ke Bapak. Pemkot Prabu Muli ditinggalkan oleh ASN terbaik, ya kan? Apa betul seperti itu? Apalagi mengingat ini Pak, WTP kan sudah diterima Prabu Muli berapa lama ya? Iya. Nah sekarang orang-orang terbaiknya pergi, bisa jadi WTP-nya gimana? Tapi nggak pula terbaik. Semua pegawai adalah baik, menurut saya terbaik. Mereka keluar mungkin mereka merasa tidak nyaman karena mengapa? Karena mau nyalakan saya, salah saya apa sih? Mereka saya baik, mereka pergi dengan jabatan yang ada. Nah sehingga mereka pergi sadar mungkin saya ini jadi enak dengan Pak Ridho ini. Tolong dikasih jabatan, kok saya malah menghina dia, kan mereka pergi. Itu orang yang konsekuen. Kalau saya ditinggalkan, bukan ditinggalkan kan tidak jadi masalah kan kok. Karena mengapa? Karena dulu saya orang birokrat juga. Orang birokrat tidak ada masalah. Sebenarnya kita cukup berapa mungkin
tiap dinas hanya 30 pegawai itu lebih ramping, lebih efektif, lebih penghematan biaya. Itu yang penting kan orang punya komitmen. Itu yang kita harapkan. Siapa orangnya bisa semua. Ya. Pak, berarti pesan untuk setiap ASN ketika berlangsung pilkada adalah harus nuruti aturan yang ada. Kalau di ASN harus aturan ASN, jangan neko-neko, jangan nak berpolitik, jangan nak sudah lurus aja lah sesuai ASN. Kita nggak tahu siapa menang siapa. Siapa ada kalah Tuhan kan? Ngapu kita nak kiri kanan. Yang penting saya ASN, saya tidak mau kiri, saya mau kanan, saya sesuai dengan aturan ASN. Karena dulu saya melamar pekerja jadi pegawai negeri, artinya saya ikuti aturan yang ada sebagai pegawai negeri. Oke. Bapak kayaknya semakin terasa untuk nyalon 5 tahun ke depan kesuksesan. Saya seperti tadi. Bersaing dengan kakak sendiri? Enggak, saya dari dulu saya tuh harus berpikir mensyukuri yang ada. Mensyukuri yang ada. Iya, saya yang mensyukur ngapa sih kita mulu-mulu berpikir yang belum pasti. Berpikir aja selama kita jadi wali kota, saya pengen meninggalkan wali kota ini dengan sesuatu yang banyak kita sampai ke warga. Wih, saya 10 tahun ya, tugas kota selesai ya. Saya ninggal ke Prabu ya, rumah kumuh habis ya. Saya ninggal ke Prabu misalnya masjid habis ya. Saya ninggal ke Prabu. Jadi kita tuh meninggalkan sesuatu itu ada yang kita tinggalkan tentang hasil karya kita. Ada warisan. Siap. Iya kan Pak, itu namanya legacy. Apa? Makin pede. Apa karena kakaknya seorang wagub? Pak, jarang ada loh Pak, kakak wagub adik wali kota. Itu doa wong tua kok. Sebenarnya kalau makin bagus itu karena kita nikmati. Hidup ini ngapa jadikan beban. Kalau pede tak pulo. Pede ya memang kami model itu lah. Ngapa kami pede? Ngapa sih ngapa orang bisa gitu enggak? Kalau sekarang ada bilang kalau ngomong harus di depan, nggak di belakang. Iya, itu kita harus model itu. Kedua kita jangan dibiasakan ngomong di belakang orang. Pegawai sering kemudian jelek, omongan jelek, bagus sama gak bagus. Itu harus kita konsekuen, gentleman namanya. Daripada kita ngomongkan uang dari belakang itu tidak bagus, itu dosa di agama kita. Itu yang harus menjadi anu. Kalau kami belum berpikir ke sana sih, Prabu Muli masih banyak yang belum selesai. Kalau Prabu Muli selesai begini-begini, umur siapa tahu kita berpikir jauh, kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa sih mikir yang belum pasti? Mikir itu yang pasti benar. Nah, tadi menarik tuh ada bilang Bapak kalau datang ke tempat orang meninggal, Bapak memegang apa yang tadi kening. Apa sih maksudnya Pak? Jadi gini ya, sebenarnya saya tiap melayar dari tahun 2007 karena sudah kebiasaan aku biasakan bantu mereka tuh Yasin, Aqua, ada amplop di UKM itu dari 2007 itu murni pribadi. Ngapo? Kita sekarang ini kan kadang-kadang kita melayat hanya datang di luar. Kadang-kadang kan hati kita ini jahat kadang-kadang. Nah untuk mengobati hati jahat itu kita kan ada perasaan iri, dengki, sombong, pokoknya pengen jahat. Obatnya apa? Konsep obatnya kenapa saya hilang rasa iri, dengki? Karena kita konsepnya melayat. Kalau melayat itu kita jangan cuma datang. Kalau saya baca Yasin datang megang kening sambil mengucap ucapan agama kita misal Allahumma sholli ala, kemudian kita merenung di situ. Merenung megang kening orang itu sambil mandangi wajahnya merenung. Ngapa kita nak sombong? Ngapa kita nak angku? Ngapa kita nak nyakiti orang itu kita meninggal juga kan? Apa sih yang kita hebatkan? Sendal jepit kita mungkus sendiri badan bagi tidak bisa, mandi ke dewek tidak bisa. Apa sih yang disombongkan sebagai seorang presiden, seorang gubernur, seorang wali kota? Apa sih yang kita sombongkan paling tidak apa perbuatan kita semasa dunia tadi? Tapi ingat, kalau orang mengingat kebaikan kita waktu kita hidup, itu pahala akan selalu mengalir gitu. Begitu juga sebaliknya. Kalau orang mengingat jasa kita, kejelekan kita semasa kita hidup, itu dosa juga mengalir. Nah, jadi kami pengen orang itu saat kami dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala selalu mengingat kebaikan kita. Kalau kebaikan kita diingat, ya insya Allah kita banyak pahala. Kalau banyak pahala ya masuk surga. Bapak sekarang umur berapa? 56 loh, baru 56. Lah tuh. Iya, sama-sama Pak. Oke, 62 Bapak lahir ya? Ya. 62 kan. Oke, jadi sionya macan. Iya. Macan bulan apa? Januari ya. Oh, jadi Januari. ini apa namanya? Akun apa nih? Ya. Pak, saya something dong untuk netizennya Tribun Sumsel Pak. Bapak silakan bilang apa, berpesan kepada para netizen Tribun Sumsel. Saya menyampaikan kepada para netizen Tribun
bahwa saya mengajak kita semua. Mungkin bagus juga pesan almarhum orang tua saya. Pesan almarhum orang tua saya pertama, kalau pengen hidup kita selamat dunia akhirat, yang pertama kita bersyukur dengan yang ada. Kedua, kita sebanyak-banyaknya ada manfaat bagi orang lain. Salaman, senyum jadilah. Apalagi kita dalam bentuk bisa orang lain. Yang ketiga, jangan suka menyakiti hati orang lain. Insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat kalau itu kita lakukan. Itu yang resep-resep yang kita sampaikan kepada netizen daripada Tribun ini dimanapun berada. Itu konsep dalam kita untuk kehidupan ini. Oke, terima kasih Pak Ridho. Semoga semakin sukses, sehat, panjang umur. Amin. Ya.